Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur berterima kasih atas cinta kasih Tuhan yang sungguh sangat besar dalam hidup kami, di mana hingga pagi hari ini kami tetap diberikan kekuatan dan kesehatan yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh mengawali pagi ini, dan sejenak kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat berbuah, dapat bertumbuh dalam hati kami, sehingga dapat kami lakukan dalam hidup kami pada hari ini. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Roma pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21, dengan perikop Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi di dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikian dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia dan akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat pembuka dari nas ini yang pertama adalah berupa pujian dari Paulus untuk jemaat di Roma atas keyakinan Paulus sendiri bahwa jemaat di sana penuh dan dipenuhi dengan kebaikan. Kebaikan yang ia maksud di sini adalah kebaikan yang sungguh benar datang daripada Allah, yang artinya mereka mempunyai kekuatan dibandingkan jemaat-jemaat yang ada di sekitarnya. Lebih dalam lagi, kebaikan yang dimaksud di sini adalah yang berlandaskan kebenaran. Demikian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus ingin memberikan gambaran tentang kebaikan yang sungguhnya, yaitu yang berasal dari kejujuran hati dan bertujuan untuk membangun, saling topang-menopang, sehingga dengan kebaikan itu dapat menopang yang lemah untuk semakin kuat, bahkan untuk merubah yang salah menjadi benar. Dasar dari semuanya ini adalah kasih Kristus itu sendiri, karena kasihnya Kristus menegur dan menasehati yang salah. Karena kasihnya ia mengorbankan dirinya agar manusia dapat membangun kembali hubungan dengan Allah yang telah rusak karena dosa. Meskipun ia berkorban untuk menebus dosa, tetapi sesungguhnya tidak ada kompensasi dengan dosa itu sendiri. Yang salah ya tetap salah bagi Kristus. Kita yang menerimanya harus bertobat dan kembali kepada kebenaran. Hal inilah yang sebenarnya dibawa oleh Paulus untuk diberitakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, agar dapat menikmati juga kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah bagaimana sikap pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, yaitu bertujuan agar setiap orang yang mendengar dan belajar dari dirinya
dapat dipimpin menuju kepada ketaatan, baik itu dalam perkataan maupun juga dalam perbuatan yang berkenan kepada Kristus. Karena tubuh kita ini sebenarnya adalah persembahan itu sendiri, demikian kata Paulus. Sehingga dengan pelayanannya, Paulus ingin agar Roh Kudus dapat menyucikan tubuh kita ini, sehingga setiap bagian daripada hidup kita ini dapat berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang beri diri untuk melayani Tuhan, sejauh ini kita dapat memahami bagaimana tujuan dan fungsi pelayanan yang kita lakukan hingga hari ini. Apakah hanya untuk menutup kedok ataupun topeng dari cara hidup kita yang sungguhnya salah di hadapan Tuhan? Apakah hanya sekedar melihat dan semuanya itu adalah hanya rutinitas biasa, atau malah hanya untuk memperkaya diri kita sendiri? Karena sesungguhnya hal-hal seperti ini juga bisa saja dialami oleh Paulus. Bisa saja ia mengambil keuntungan dari setiap pelayanan yang ia lakukan. Bisa saja setiap jiwa-jiwa yang diselamatkan itu justru untuk kemuliaan bagi namanya sendiri. Tapi tidak, kata Paulus, itu untuk Tuhan. Itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah, agar nama Allah semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Selamat mempersiapkan diri untuk beraktivitas pada hari ini. Kiranya kita semakin senantiasa dalam perlindungan penyertaan Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saya membawa kita ke dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa besar dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih karena hingga hari ini ya Tuhan, kami masih diberikan umur panjang, bahkan kekuatan, kesehatan, lingkupan berkat kasih karunia-Mu masih menyertai kami dan keluarga rumah tangga kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin mengawali segenap bagian daripada aktivitas, kegiatan, pekerjaan maupun pelayanan kami. Dan kami percaya hanya Tuhanlah yang dapat menjaga, melindungi kami pada hari ini, dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan dalam aktivitas kegiatan kami. Sehingga semuanya itu kami percaya dapat memberikan hasil-hasil yang terbaik untuk kami dan keluarga rumah tangga kami. Biarlah Tuhan juga boleh berkenan dari setiap bagian apa yang kami kerjakan, sehingga semuanya itu tidak pernah sia-sia, melainkan menghasilkan hasil yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama Allah. Biarlah kami dapat menjadi alat di tangan Allah untuk terus mengupayakan pekabaran Injil di seluruh muka bumi ini ya Allah. Terima kasih juga Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami memiliki kesempatan dan kerinduan untuk berdoa dan mendoakan jemaat Tuhan yang berada di Lohing Kobojur, Ulung Siron. Kami percaya jemaat ini ya Tuhan boleh senantiasa dalam perlindungan penjagaan Tuhan, boleh senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Terlebih hamba-hamba Tuhan, pendeta dan juga pekerja Tuhan yang ditugaskan untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan Tuhan yang dikerjakan olehnya. Biarlah seluruh bagian daripada hidupnya boleh juga diberikan oleh Tuhan kekuatan kesehatan, sehingga ia dapat menaburkan Injil Tuhan di tempat ini. Bahkan di tempat ini nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Kami mendoakan untuk jemaat-jemaat Tuhan di dalam kehidupan bagian daripada keluarga rumah tangga mereka, baik mereka yang sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai suami, istri di dalam kehidupan keluarga mereka. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kebahagiaan, keharmonisan dalam setiap hubungan keluarga. Kami percaya Tuhan yang memberkati, menyertai setiap pekerjaan dan usaha yang telah dilakukan oleh mereka ya Tuhan, sehingga semuanya itu akan memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka hari lepas hari.
Kami ingin menyerahkan yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, berbeban berat. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk boleh memberikan keselamatan kepada mereka. Kami percaya tidak ada satupun daripada sehelai rambut pun dari mereka tanpa sepengetahuan Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga hidup mereka benar-benar dalam perlindungan penjagaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini seluruh bagian daripada doa dan permohonan kami pada hari ini. Biarlah kami awali semuanya dalam pekerjaan dan seluruh aktivitas kami hari ini dengan bagian daripada Tuhan yang memberkati dan menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Seraya berdoa dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.